Oke, kakak-kakak sekalian, ya kita kembali ke ruang virtual untuk kegiatan pagi kita hari ini. Ya, kita mulai aktivitas kita. Bentar, Bapak pindah dulu. Oke, kita mulai kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dong ya. Salam harus wajib itu dijawab karena untuk kita saling mendoakan ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, kakak-kakak sekalian. Kita sudah masuk di ruang virtual ya untuk kegiatan secara asinkronus ya. Ini merupakan pertemuan yang kesekian kalinya ya, ke-14. Eh, memang kalau 3 hari ini kita berturut-turut ya dari tanggal 7, 8, dan 9. Dan memang saya agendakan untuk aktivitas kita hari ini kita lakukan di pagi hari supaya nanti sore kakak sudah tinggal free ya, jadi sudah tinggal fokus untuk keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan kakak sekalian hari ini, pagi ini, dan seterusnya dalam keadaan tidak kurang suatu apa, ya, dalam keadaan sehat, ya, sehingga kakak bisa menjalankan aktivitas ya secara rutin, ya rutinitas aktivitas kakak sekalian secara rutin, ya mungkin ya yang sudah berkeluarga ya untuk bersama-sama dengan keluarga ya, apakah nanti bisa melakukan aktivitas jalan-jalan ya, refreshing ke mall dan lain sebagainya. Mungkin Khalid ini mau ke mall ini sepertinya ya. Enggak, Pak. Lagi tidak enak badan. Wah, tidak enak badan ya. Kayalah pagi-pagi sudah beraktivitas ya. Kak Rizal seperti ini di rumah ya. Itu kalau Kak Gunawan tidak tahu nih posisi di mana nih. Apakah Di dengan rumah, Pak. di rumah ya. Sama Bapak juga di rumah. Jadi memang aktivitas pagi hari ini Bapak hanya pingin Zoom, pingin istirahat gitu. Ya, harapannya dari aktivitas nanti yang akan kita lakukan, kita hanya ada waktu 1 jam ya. Kita bisa memaksimalkan waktu 1 jam ini untuk membuat rencana tindak lanjut ya. Nah ini harapannya kakak bisa mengikuti dengan penuh semangat ya. Kita hanya tinggal 1 jam nih. Oke, untuk mengawali aktivitas kita untuk di pagi hari ini, saya minta Kak Gunawan untuk memimpin doa Kak Gunawan. Silakan Kak Gunawan. Baik, Kak. Terima kasih. Baiklah, kakak-kakak sekalian. Sebelum kita mulai Zoom di pagi hari ini, marilah kita dudukkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai.
selesai. Terima kasih Kak Gunawan atas doanya ya dengan memimpin doa ya mudah-mudahan doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Oke Kak, langsung aja saya untuk share materi kita pagi hari ini. Oke, mana ini? Oke, sudah tampil ya Kakak ya? Sudah belum, Sudah, Kaila? sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, nampak Sudah jelas ya nampak, Pak. Kaila ya? Ya, nampak jelas, Oke, Pak. Oke, Kakak, hari ini selama 1 jam ya, kita akan melakukan aktivitas yaitu umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL ya. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi waktunya adalah 1 JP dengan mode daring atau secara sinkronus. Nah, ini adalah aktivitas kita untuk 1 jam ke depan. Eh, Berikutnya, kakak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kakak, sekarang fokus kakak ya ini durasi waktunya selama 2 menit. Silahkan kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Nah, ini kakak silahkan fokuskan eh, semua pikiran ya, hati ya. Terus untuk pemusatannya adalah fokus kepada pembelajaran ya, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Nah, ini kita seperti akan melaksanakan meditasi atau yoga ya. Tadi saya minta untuk musiknya nih Kak Ella sudah disiapin belum musiknya nih? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya udah kita fokus saja. Duduk ya. Pokoknya tenang ya. Atur nafas. Ya, ini adalah teknik stop ya atau mindfulness ya. Ini bisa kakak lakukan apabila kakak itu ingin berkonsentrasi terhadap suatu hal ya. Mungkin dalam hatinya bisa kakak-kakak dengan melakukan berdoa, ya ini gerakan seperti aktivitas meditasi, ya. Silakan pertama silakan kakak duduk dengan posisi yang rileks, ya, posisi yang istilahnya di situ itu apa nyaman, ya. Terus tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Terus munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya, silahkan kondisikan kakak sekalian pada kondisi yang semestinya, ya kondisi yang rileks, yang itu mungkin yang lagi berdiri ya dengan posisi duduk, ya, yang lagi bersender posisinya tegak, ya, dengan posisi lutut bersila, ya. Terus atur nafas ya, nafas panjang ya, terus pusatkan perhatian kakak untuk fokus belajar. Silakan waktunya sekitar 2 menit ya, Kak Gunawan, mulai dari sekarang.
Oke, cukup, Kakak. Kita lanjut ke slide berikutnya, ya mudah-mudahan Kakak dengan, sedikit kita melaksanakan meditasi atau yoga, Kakak sudah mendapatkan, fokus kita, ya, untuk belajar di pagi hari ini, ya. Tadi untuk doa sudah dipimpin, ya, dipimpin oleh Pak Kak Gunawan. Lanjut yang berikutnya adalah kesepakatan bersama. Masih sama Kakak, untuk kesepakatan kita bersama untuk di ruang virtual di sini itu ada 7. Nah, nanti dari 7 ini kalau memang Kakak ingin menambahkan kesepakatan bersama, nanti boleh ditambah dan kita bisa laksanakan selama proses, kegiatan virtual ini berlangsung. Yang pertama adalah menyalakan kamera, ya, Kakak selalu on cam. Ya, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya. Ya, saya lihat di sini sudah ada berapa nih? 11 ya, ada 10, masih ada 3 lagi yang belum hadir. Ya, silahkan untuk dikonfirmasi tentang kehadirannya karena ini limit-limit kehadiran di akhir kegiatan kita. Ya, jadi hadir seutuhnya dari awal sampai akhir. Selanjutnya adalah menghargai waktu bersama. Ya, Kakak, kita saling menghargai waktu. Iya. Terus berikutnya yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Ya, klik resen sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Itu adalah kesepakatan bersama untuk aktivitas kita eh, di pagi hari ini secara sinkronus ya atau di ruang virtual ini. Agenda kita di sesi ini ya, yang pertama adalah pendahuluan ya, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar ya. Terus yang kedua refleksi awal ya, waktunya 10 menit. Yang ketiga, umpan balik RTL ya atau rencana tindak lanjut. Ya, tugas RTL selama 20 menit. Yang keempat, dialog, diskusi dan tanya jawab RTL. Yang kelima itu adalah penutup waktunya selama 3 detik. Yang pertama pendahuluan Kakak. Ya. Level 1, 2, 3 ya. Ini tandanya merah, 4, 5, 6, 7 tandanya hijau, 8, 9, 10 ya. Persiapan belajar. Nah, ini ada redaksi kalimatnya. Peserta menuliskan pada forum chatting level berapa persiapan belajar kakak-kakak di sesi kita hari ini. Ya. Oke, saya kirim dulu nih ke ini kakak. Ini pertanyaan tentang eh, persiapan belajar. Peserta menuliskan pada forum chatting level berapa persiapan belajar sesi ini. Jadi silahkan kakak-kakak itu memilih di angka berapa kakak-kakak itu memilih untuk level berapa kakak-kakak untuk belajar. Ya, apakah 1, ya, atau 2, atau 6, atau bahkan 10. Ya. Fasilitator secara random menanyakan kepada peserta mengapa pada level tersebut dan memberikan umpan balik.
Oke, silakan. Kak Gunawan ini sudah nih. Sudah 6 levelnya. Kali 7. Rizal 7. Kaela 7. Ayo baru 4 nih yang jawab, silahkan. Tulis saja levelnya berapa. Kak Muhammad Rafis, berapa levelnya? Kak Muhammad Beni, Casanova, Kak Casanova 8. Tolong Kak Gun, Kak Beni dihubungi ya, Kak Gunawan. Siap Pak, siap saya akan hubungi. Takutnya lupa nih Kak Beni itu. Kak Eva 6. Ayo masih berapa nih yang belum nih? 1, 2, 3. Semakin cepat menjawab, semakin Bapak cepat untuk menanyakan kepada kakak-kakak nih. Kak Rian 7. Sudah ditelepon Kak Gunawan. Ini lagi ditelepon Pak, belum tidak diangkat Mas. Muhammad Rafis. Kak Sukma. Oke, saya ini akan bertanya nih. Karena di sini melihat yang angka terendah itu 6. Jadi Kak Eva monitor. Kak Eva. Oh, boleh Kak Gunawan. Oh, Kak Eva. Maaf Pak, Kak Eva terlempar. monitor. Ya, enggak apa-apa. Kak Eva. Nih, Apa? Kak Eva tadi memilih levelnya 6. Kenapa kok milih 6? Karena memang belum siap Pak. Belum sih. Karena enggak ada. Ya Pak. Kenapa milih nomor 6? Karena sibuk, belum siap, Sibuk banyak Pak. pekerjaan. Sibuk Oh, ngedit video sibuk. 30 menit. Untuk apa? Untuk PPG. Mungkin Pak. Ya. Oke. Ya. Oke, jadi sibuk banget ya. Ya, jadi karena kesibukan akhirnya minat belajar juga semakin berkurang ya. Iya Pak. Oke, terus saya mau tanya nih yang ternilai tertinggi itu Kak Casanova nih. Monitor Kak Casanova, Monitor Pak, ya nilai kakak itu paling tinggi nih. Kira-kira eh, motivasinya untuk belajar itu apa? semangat paginya luar biasa Pak. Bangun paginya tepat. Wes, mantap ini. Terus apa lagi nih? Semangat pengen jumpa Bang Agun. Habis itu ada Bang Oh, Rijal. Habis itu semangat jumpa Bapak juga.
Dan Alhamdulillah. tidak kalah penting tuh Pak, ketemu silaturahmi dengan kawan-kawan. Siap. Oke. Wah, Kak Rafis ini langsung tepuk tangan ini. Ya inilah motivasi kita ya untuk belajar ya. Walaupun kita dekat ya, mungkin satu daerah, saya dengan Kak Kasanova ya, itu masih satu daerah kan, Pontianak kan. Itu Masih Pak, dengan masih Pak. Kak Rizal ya. Tapi kita masih bisa bertemu secara virtual ini dan ini adalah bagian dari motivasi kita untuk belajar. Ya. Terus berikutnya adalah apa kita berbagi di sini ya, berbagi pengetahuan, pengalaman, ya. Ya, ini juga bagian dari aktivitas kita, ya. Jadi semangat kita untuk belajar itu salah satunya adalah itu. Oke ya, cukup ya. Gimana Kak Gunawan, Kak Beni, sudah ada info? Saya telepon tadi Pak 3 kali, tidak diangkat. Udah saya WA pun belum dibalas chatnya. Kayaknya semalam juga tahu ya kalau kita hari ini ada Zoom ya. Iya Pak. Oke. Lanjut ya Kakak. Tujuan pembelajaran. Peserta dapat melaporkan rencana tindak lanjut. Nah ini Kakak ya. Kakak itu bisa hari ini sudah dapat melaporkan RTL KKK ya atau rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi kemarin Kakak sudah sedikit mempresentasikan ya dan sudah direview oleh teman-teman tentang proses perencanaan berbasis proyek ya melalui apa P5 ya, terus intrakurikuler maupun kokurikuler ya. Dan kemarin sudah ada beberapa yang melakukan presentasi dan sudah direview oleh teman-teman dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Nah, ini kakak itu ditugaskan untuk melaporkan rencana tindak lanjutnya, ya. Rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar tersebut. Terus aspek penilaiannya seperti apa, ya. Apa penilaian yang kakak gunakan, apakah asesmen apa ya yang digunakan untuk dalam proses di perencanaan berbasis proyek ini, ya. Terus lini masanya dengan baik dan benar. Nah, itu adalah tugasnya. Refleksi awal kakak, ya, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Ya. Bagaimana laporan kakak sejauh mana? Ya, bagaimana laporan kakak sejauh mana pelaksanaan RTL pembelajaran berbasis proyek ini setelah kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah. Silahkan kakak ya, saya kepada kakak untuk bisa memberikan laporan tentang pelaksanaan rencana tindak lanjut ini. Siapa dulu yang akan menyampaikan? Kalau enggak ya nanti pakai well of name. Ayo Kak. Oke, izin Pak. Oke, silakan Kak Kasanova. Oke, makasih banyak fasilitator dan rekan-rekan semuanya yang sama-sama saya banggakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami sudah berdiskusi dan saya alhamdulillah Pak, di sekolah kami ada satu orang fasilitator juga yang dimana saya sudah berdiskusi panjang lebar sesuai dengan materi yang juga Bapak sampaikan. Saya rencana sudah berdiskusi juga dengan guru-guru
yang akan terlibat dalam RTL saya Pak di sekolah. Ada sekitar 18 sampai 20 orang guru yang insya Allah hadir dalam RTL Nova, dan juga kelompok kumpul belajar komunitas kami di mata pelajaran PJOK juga siap bergabung, dan insya Allah minggu depan sudah pelan-pelan kami mau minta izin juga nanti dengan pihak sekolah Pak, terutama kepala sekolah, karena pasti menggunakan waktu jam mengajar, tapi ndak full Pak, karena saya rencana pakai di hari Jumat, biar pulangnya kebetulan agak awal, jadi kami menggunakan waktu di hari Jumat itu biar tidak meninggalkan jam mata pelajaran kita di kelas masing-masing Pak. Begitu. Itu informasi. Adapun tema yang akan saya angkat, saya lebih tertarik memang mengangkat tema sampai hari ini Pak. Saya udah lapor juga dengan Aris yang ada di sekolah saya juga sebagai fasilitator di kelompok lain, dan saya hari ini melaporkan dengan Bapak. Saya akan coba untuk menyampaikan berkaitan dengan seberapa penting peran PKG dalam pembelajaran PJOK di Kota Pontianak Pak. Jadi mungkin informasi ini penting saya sampaikan, tapi saya mengambil pada saat materi tatap muka saja Pak. Begitu. Materi tatap muka saja dari 2.1 sampai 2.5 itu saja Pak. Mudah-mudahan kelompok belajar nanti, RTL nanti, saya juga bisa menyampaikan dengan guru-guru mata pelajaran yang lain sejauh mana keterlibatan aktif mata pelajaran lain terhadap perkembangan mata pelajar PJOK berkaitan dengan lingkungan di sekolah Bapak. Mungkin demikian informasi yang dapat Bapak sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti berbagi praktik baik atau apa Kak? Iya, berbagai praktek baik. Di komunitas belajar sekolah ya? Betul sekali Bapak. Oke. Nanti jangan lupa ya, nanti dokumentasi video dan sebagainya ya Kak. Kak Kasanova. Siap Bapak. Siap. Insya Allah lengkap Pak, lengkap sama banner-bannernya juga nanti Pak. Oke, siap. Aman. Yang lain silahkan. Kak. Kak Ri, atau kita pakai PL of name nih kalau masih belum tidak mau mendengar mengeluarkan suara ya. Dan rencananya tindak lanjut kakak sekalian. Mau pakai PL of name? Ini pertanyaannya silahkan di foto dulu. Oh, Khalid, silakan Khalid. Saya itu sebenarnya masih bingung ya Pak. Kenapa bingung? RTL ini apakah yang kita rancang kemarin yang sesuai dengan proyek itu, atau boleh yang seperti Sinopa itu? Pas kebetulan di tempat saya itu, saya minggu depan insya Allah jadi di Kombel saya itu jadi narasumbernya, cek-ceknya itu Pak. Apakah boleh jadi seperti itu gitu? Kan tidak kok saya ngomongnya jadi ngejelimet sih. Di sekolah saya itu kan hanya saya sendiri yang PJOK, tapi saya menyampaikan pembelajaran yang secara umum itu seperti itu Pak. Apakah RTL itu tidak sesuai dengan pembelajaran proyek yang saya kirim kemarin, tidak apa-apa? Apakah boleh saya kan sekali satu kegiatan jadi 2 gitu. Kebetulan jadwalnya saya jadi narasumber begitu di sekolah itu. Bolehkah seperti itu? Atau bagaimana Pak? Oke. Sebenarnya itu kakak itu membuat sesuai dengan perencanaan berbasis proyek yang sudah disusun. Ya, sebenarnya itu. Dan itu kejadian itu terjadi terjadi pada saya yang dulu ya. Itu saya sebenarnya merancangnya lain, tetapi karena kebetulan pas
hari Jumat yang akan datang, saya harus, berbagi praktik baik di komunitas belajar di sekolah, itu akhirnya saya membuat tentang PKG ini. Dan saya sampaikan, "Sebenarnya itu tidak boleh Pak, Kak Aris," gitu. Nah, tetapi, karena sudah dibuat dan sudah akan dilaksanakan, sehingga fasilitator saya itu mengizinkan pada saya. Nah, mungkin Kak Khalid boleh nih, ya untuk Kak Khalid sama Kak Kasanova boleh, tapi kalau untuk yang lain, kalau memang Kakak sudah punya, rencana yang, lain, sesuai dengan yang ditulis, sesuai dengan yang direncanakan Kakak, silakan dilanjutkan. Ya, karena ini kebetulan Kak Khalid itu pas minggu depan ya, minggu depan itu ada itu, Kak Khalid ingin membuat, proyek yaitu untuk berbagi praktik baik. Iya sih, Pak. Silakan Tapi ya, heeh. kalau misalnya harus sesuai dengan project yang saya kirim kemarin juga tidak apa-apa gitu. Mhm. Kan dua-duanya juga belum terlaksana kan. Jadi Iya, kalau kalau misalnya harus tetap sesuai dengan yang kita rancang kemarin, berarti saya insya Allah hari Jumat itu saya mengadakan SEM gitu kelas 4, oke 5 dan 6 gitu, tarik oke tambah seperti oke, itu. itu aja, silakan SEM aja Kak Khalid ya, yang sudah itu. Dan itu nanti boleh dari SEM itu Kak Khalid itu dituangkan juga, dijabarkan di materi, saat untuk mengisi kompil juga nggak apa-apa, kan dari SEM itu. Ini contohnya, saya sudah melakukan perencanaan ini, dan ini adalah hasil dari pembelajaran saya di PKG ini, itu SEM. Langkah-langkah dari SEM itu Kak Khalid tinggal diikutan aja, berarti Kak Khalid bisa memberikan materi di komunitas belajar itu, menggunakan, tentang SEM itu, praktik baik tentang SEM, itu juga bisa, sama Kak, ya. Apalagi kalau ini sudah dilaksanakan dan itu sudah ada dokumentasi, ada video, ada itu juga Kak Khalid juga enak, tinggal, "Oh inilah SEM yang saya buat, terlaksana dengan baik, menarik untuk siswa." Seperti itu Kak Khalid, ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Izin sebentar ya Kakak ya.
Lanjut kakak. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, ya. Bagaimana pelibatan atau komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Silakan, siapa yang mau menjawab? Terus pertanyaan yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan, Kak. Coba, Pak. Siapa? Alit, Pak. Khalid. Iya, Pak. Silakan, Khalid. Ini bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut saya, rekan sejawat itu sangat berperan yang aduh kok ngomong susah benar sih. Berperan yang baik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana kita juga perlu masukan dari teman-teman kita, perlu umpan balik dari teman-teman kita. Kalau kita sendiri pasti kita menilai bahwa pembelajaran yang kita lakukan sudah baik. Nah, dengan adanya teman kita, kita dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sudah, Pak, menurut saya, di mana komunitas belajar ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pembelajaran dari peserta didik. Misalnya ketika saya di kelas saya misalnya ada masalah gitu. Nah, di komunitas belajar inilah kita saling sharing bagaimana menghadapi anak didik kita itu gitu. Terus berdampak pada pembelajaran di peserta didik sangat berdampak karena aduh maaf Pak otakku lagi ngeblank pengaruh obat kayaknya Pak. Jadi pokoknya udah berdampak dengan baik lah. Pokoknya dengan komunitas belajar itu kita saling sharing, saling beri masukan sehingga berdampak bagi perkembangan peserta didik kita, Pak. Itu, Pak. Maaf ya teman-teman. Terima kasih. Oke, kasih reaction-nya kakak-kakak. Ya. Ada lagi yang mau nambahkan? Selain Kak Alit ya, Kak yang lain, Kak Rizal, Kak Rahis, ya. Atau pakai well of name. Kak Eva. Pakai well of name, Pak. Biar Bang Agun Pakai well of semangat. name. Oke. Pakai well of name ya. Udah ngopi Bang Agun. Bang Agun direction tuh, Pak. Biar saya jawab, Pak. Udah tuh, Pak. Kak Gunawan, Kak Beni udah ada balas sih? Belum, Pak. Nanti kalau yang keluar nama Kak Kasanova, Kak siapa? Kak Ella, Kak Ella, Kak Alit kita lewati ya. Yang belum aja nih. Oke. Satu orang aja untuk menambahkan. Kak Juvensius lagi kondisi kurang sehat, Kak Juven. Kita close dulu. Pak, biar saya ya, Pak. Siapa?
Iya Pak. Gunawan, Pak. Oke, silakan, Pak Gunawan. Mana pertanyaan ini Pak? Pertanyaannya, Lupa tadi saya Pak. bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya? Iya Pak. Untuk Pelibatan akan sejawat tuh saya bekerja sama Pak, saling sharing tentang masalah pembelajaran, sharing di komunitas belajar apa hal-hal yang dianggap suatu yang dapat menimbulkan misalnya kita sharing lagi di grup, terutama grup PJOK ya, karena kami grup PJOK itu ada 2 orang di situ Pak. Nah kemudian dampaknya untuk yang pertanyaan kedua Pak, dampaknya bagi peserta didik. Jadi dalam Kombel Pak, misi belajar kami itu yang pernah dibahas itu adalah sekolah sehat Pak. Jadi waktu itu kepala sekolah minta kami untuk menyampaikan materi sekolah sehat. Dan kebetulan memang guru olahraga itu yang mulai suruh menjadi koordinator sekolah sehat. Jadi kita bisa sampaikan ke anak-anak untuk membawa program makanan sekolah sehat, sehat gizi, maksudnya sehat gizi, sehat imunisasi dan sebagainya itu Pak. Kita jelaskan dan kita programkan setiap Jumat terakhir akhir bulan anak-anak itu melakukan gerakan sehat, kemudian membawa makan makanan yang sehat. Dan alhamdulillah, walau awal-awalnya itu memang mereka membawa makanan itu memang bukan makanan yang termasuk makanan bergizi, tapi makanan yang memang kayak Indomie masih dibawa. Tapi lama-lama kan sudah berjalan 7-8 bulan, setiap Jumat akhir bulan itu ada perubahan. Akhirnya mereka pun sedikit memahami makanan sehat, makanan yang bergizi, makanan yang mana boleh dikonsumsi tiap hari, mana yang harus dibatasi konsumsinya Pak. Ya Pak, itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gunawan. Ya. Oke ya Kak, langsung lagi untuk share materinya. Kenapa Kak Eva ngantuk? Pertanyaan berikutnya, Kak. Bagaimana melibatkan ya voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Ya, project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, suara kepemilikan ya siswa ini. Silakan siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan ini? Kalau enggak kita pakai file of name. Pakai file of name aja ya, biar cepat ini. Kak Gunawan, saya hilangkan. Kak Gunawan, Khalid, terus Kak Casanova. Jadi yang belum silakan untuk siap-siap untuk jawab. Ini langsung saya putar, saya tidak perlu lagi itu apa? Saya share ya, tapi langsung saya putar tanpa kakak ketahui nanti saya langsung foto kirim ke grup. Kak Rizal, Ya Pak. silakan Kak Rizal.
Baik, untuk yang pertama, bagaimana melibatkan voice choice ownership serta didik dalam penerapan PJBL. Di sini untuk voice choice ini kan keberpihakan kepada peserta didik. Adapun di mana yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan kepada peserta didik terlebih dahulu, Pak, untuk sebelum melakukan penerapan PJBL, untuk mengetahui bagaimana minat dan bakat yang lebih dominan untuk diterapkan kepada peserta didik. Dari situ baru kita cari mana yang lebih baik setelah mendapatkan apa yang menjadi fokus untuk kegiatan yang bakal dijadikan untuk penerapan dari PJBL, barulah kita terapkan salah satunya seperti yang saya buatkan. Terus yang kemarin project itu seperti senam, karena di situ untuk anak-anak kelas 6 ini untuk tingkat kegemarannya untuk senam itu sangat tinggi, jadi makanya saya angkat itu untuk jadikan proyeknya, salah satunya seperti itu. Terus selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap voice dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kalau menurut saya sih sudah cukup berdampak masih, Pak. Karena saya selalu memberikan motivasi, selalu mencoba memberikan arahan buat anak-anak untuk selalu meningkatkan ataupun menjadi tempat wadah bagi anak-anak. Ketika anak merasa kebingungan atau apa, silakan anak langsung bertanya untuk kepada saya pribadi dalam permasalahan proyek yang bakal nanti dilakukan seperti itu, Pak. Makasih, Pak. Oke, mantap ya. Jadi sudah berpihak pada siswa ya Kak ya, Kak Rizal ya. Insyaallah, Pak. Insyaallah, Pak. Karena voice itu adalah suara murid ya. Jadi Iya. ini murid boleh bersuara nih, boleh mengungkapkan, Pak gini aja Pak, gitu, Pak pakai ini gitu ya. Nah itu, terus berikutnya choice itu adalah pilihan ya, pilihan murid ya. Jadi siswa boleh memilih nih. Kalau kakak dalam penerapannya proyek itu berdiferensiasi, nah, kakak itu bisa memilih, Kak saya mau gerakannya seperti ini ya. Saya mau gerakannya apa antara kaki dan tangan dan musiknya seperti ini. Nah, itu boleh ya. Jadi harus disesuaikan dengan rancangan proyek Kak Rizal ya. Berarti Kak Rizal itu kalau tidak salah senam irama ya Kak Rizal ya. Iya, Pak, senam irama, Pak. Nah, senam irama. Nah, itu kan malah lebih bagus. Kak, misalkan saya niru yang di YouTube gimana, Kak? Boleh enggak, Kak Rizal? Boleh. Anak-anak tanya gitu, boleh ya itu pilihan ya. Terus ownership itu adalah kepemilikan murid. Ya, jadi murid itu merasa memiliki. Ya, jadi itu adalah bagian dari bagaimana pembelajaran itu harus melibatkan eh, apa suara murid ya, voice ya, choice-nya itu adalah pilihannya dan yang terakhir adalah kepemilikan murid. Nah, itu adalah seperti yang disampaikan Kak Rizal tadi sudah bagus sekali ya. Oke, kasih Rexen untuk Kak Rizal. Berikutnya terakhir ya, kok terakhir pengantar tugas ya. Ini adalah sebelum merancang program kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berusaha pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah atau di sekolah ya. Jadi kalau kakak melakukannya apa PJBL-nya itu di sekolah, silahkan kakak harus memberdayakan asetnya. Ya, ada aset manusia, ya, lingkungan, sosial, ya, budaya. Nah, itu silakan dimanfaatkan. Politik ya, set based thinking-nya, yaitu silakan dimaksimalkan secara betul-betul ya. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu
kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program KKG PJOK. Nah, ini adalah jadi RTL ini ya yang Kakak buat itu salah satu kompetensi kunci ya yang diharapkan muncul pada program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas meliputi satu ada atau ada tujuan programnya ya. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Ya, silakan nanti diskusi itu seperti yang punya Kak Ella itu sudah komplit sekali seperti yang punya kemarin Kak Rizal juga sudah sangat komplit ya, sangat lengkap ya. Terus ya yang ke C ya, keterlibatan komunitas. Siapa saja yang terlibat dalam situ? Apakah komunitas belajar atau KKG dan lain sebagainya. Terus yang keempat atau D itu rencana evaluasi program. Nah, nah itu adalah asesmennya. Nanti saya lihat ya fasilitator lihat itu adalah tujuan, kelengkapan, keterlibatan dan evaluasi. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Nih, ini unggah tugasnya kakak bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, ya itu. Jadi yang sudah disusun ini, ya itu. Ada notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Ya, jadi ada notulennya. Jadi kegiatannya adalah ini, tanggal sekian, dilaksanakan di sini, ya pesertanya adalah ini, seperti itu. Atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, ya, ada videonya, ada foto kegiatannya, dan dokumen lain yang relevan. Ini kakak, boleh ini difoto kakak ya, di-share untuk pengantar tugas yang terkait tentang RTL ya sesuai dengan pembelajaran perencanaan berbasis proyek yang sudah kakak-kakak susun, sudah kakak-kakak buat. Oke, rencana tindak lanjut RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini motivasi ya, kata-kata oleh Sukan Ratnakar. Ya, modenya penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini bentuk rencana tindak lanjut, komponen programnya, keterangannya. Bentuk rencana tindak lanjut RTL, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide. Ya. Ini bentuk rencana tindak lanjutnya. Judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program, dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Ya, keterangan RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan pengetahuan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan dan komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video, foto,
atau dokumen lain yang relevan. Jadi kalau kakak mau melaksanakan kegiatan tersebut di sekolah, silakan kakak itu membuat notulen ya. Terus berikutnya ada dokumentasi foto saat dengan rekan-rekan kakak di sekolah ya. Nah, itu bisa jadi unggah tugas, jadi bisa dimasukkan. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Dan ini masih bisa dilaksanakan setelah kakak itu selesai melakukan pelatihan. Sudah difoto belum nih kakak? Atau screenshot tugasnya? Biar cepat selesai nih. Sudah ya? Silakan sambil difoto ya kakak Sudah ya. Pak, sudah Pak. Oke. Aman Pak, aman. Terus aman, oke. Lanjut. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Ada komponen ini berupa judul atau program kegiatan, ada latar belakang, penjelasan tentang komponen, judul program kegiatan, perkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Pastikan dalam latar belakang kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Ya, choice, voice, ownership. Ya, murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini, ya. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset dikaitkan dengan materi kakak di modul 1-2 yaitu ABT, Asset Based Thinking. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalkan dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Tujuan program, ya yang ketiga komponen tujuan program. Yang pertama itu tadi ada judul, latar belakang, struktur, tujuan program, capaian langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ya. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang ke-8 itu kemungkinan tantangan. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Untuk ini sudah tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Maaf Kak, baru Berikutnya, tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah yang memfasilitasi pembelajaran PJOK yang bersifat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Capaian, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dan dari tujuan peserta program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas
untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini, kaitkan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid kembali. Tidak perlu saya bacakan kakak ya. Kakak foto aja ya kakak ya. Siapa? Siapa? Ya Pak, udah Oke. dipoto lah Pak. Oke, berikutnya aspek penilaian rencana tindak lanjut. Nah ini yang A mengarah tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang bersifat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara, pilihan dan pemilikan ya dari diri peserta didik dilengkapi dengan indikator ketercapaian. Nah ini adalah aspek penilaian rencana tindak lanjut. Berikutnya adalah lini masa rencana tindak lanjut ya. Kakak sudah menyusun rencana tindak lanjut, terus menyusun dan unggah di LMS RTL ya dengan dokumentasi. Jadi di sini yang kedua ini kakak ini sudah menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan notulen dan lain sebagainya. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Ya, waktunya adalah 6 hari. Terus ada penilaian RTL setelah diunggah ya. Yang ketiga, yang keempat itu adalah umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Jadi agak panjang kakak ya. Tapi jangan terlena, ini adalah lini masanya, rencana tindak lanjutnya. Oke, lanjut kakak. Informasi tambahan ya. Sebagai tambahan informasi antara lain, RTL yang kakak buat akan mendapatkan pengaturan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk mendapatkan pengakuan, masukan, dan umpan balik dari seluruh mitra komunitas belajar dalam sekolah. Nah, kayak tadi nih, mungkin Kak Alit nih bisa untuk Kak Alit itu bisa mempresentasikan RTL ini di komunitas belajar Kak Alit nih, boleh Kak Alit ya. Itu boleh divideokan ini ya. Tuh. Nanti boleh divideokan, didokumentasikan. Nah, itu bisa jadi barang bukti yang otentik ya. Nah, itu bisa Kak Alit bisa dibuat di dalam rencana tindak lanjut tersebut. Durasinya Sebagai ya Pak, maaf Pak. ya silakan kalau mau 1 jam boleh ya, 40 menit juga boleh ya, disesuaikan ya itu, dan harus di video dari awal sampai akhir. Oke. Terus Pak, maaf Pak, diganggu nih Pak. Yang Enggak apa-apa. Pas pelaksanaan, kan itu kan sosialisasinya pertamanya sistemnya bagaimana dan kan. Terus pas pelaksanaan hari H-nya itu, apakah dibikin video lagi dari awal sampai akhir? Gimana Pak? Kalau dari pelaksanaannya enggak apa-apa, hanya video-video dan dokumentasi yang kaitannya itu bisa Kak sebagai bukti bahwasanya sudah dilaksanakan gitu. Oh gitu. Jadi yang boleh. Nah, nanti masalahnya ini, kalau ada bukti karya Kak Alit itu video dan itu harus disertakan. Linknya itu harus disertakan. Link bukti dokumentasi dalam bentuk video dan dalam bentuk foto itu dipisah masing-masing. Kalau itu nanti akan dimasukkan ke dalam bukti karya, karena ini kalau kakak-kakak harus disuruh membuat bukti karya itu ya dari awal ini ya. Makanya saat Kak Alit memberikan rencana ini, perencanaan program ini ke komunitas belajar di sekolah ya, misalkan di komunitas itu boleh divideokan juga ya. Nah, nanti pada saat pelaksanaan juga harus ada video juga
Seperti itu. Jadi ada penggabungan video saat presentasi dan saat pelaksanaan. Seperti itu Kak Alit ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sip. Ya. Sebagai bagian akhir dari kegiatan PKG PJOK, RTL yang kakak-kakak sudah buat harus dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto kegiatan, dokumen lain yang relevan, lalu diunggah di LMS untuk mendapatkan penilaian umpan balik dari fasilitator. Jadi gitu Kak. Ya ini informasi tambahan. Kita percepat Kak. Diskusi tanya jawab. Aman ya? Ada yang mau ditanyakan? Tadi diskusinya sudah, Kak Ali juga udah itu. Ada yang mau ditanyakan, Kak Rizal? Boleh rencanaan itu Kak Rizal itu dokumentasi di itu kan di komunitas sekolah ya, dibantu oleh rekan-rekan sejawat. Setelah itu nanti pelaksanaannya juga divideokan ya Kak Rizal ya. Itu. Siap Pak. Oke, sip ya. Paham ya Kak Rizal ya? Ya Pak. Oke, Kak Ella juga ya, SEM-nya disiapkan juga ya, didokumentasikan dengan teman-teman siapa nih, apakah di KKG atau di mana ya, Kak Ella ya. Itu atau di warung kopi ini juga bisa difoto ini apa kolaborasi dengan rekan sejawat sedang ini menyusun program nih, nah gitu ya. Insya Allah Boleh. Pak. Insya Oke. Allah. Setelah itu baru di video pelaksanaannya boleh divideokan. Itu. Kalau mungkin Kak Kasanova di komunitas belajar di sekolah, ya silakan Kak Kasanova tinggal nyusun dulu, dipersiapkan perencanaannya harus dengan siapa, ya mungkin ada fasilitator juga di situ, ya didiskusikan, nanti difoto. Nah setelah itu Kak Kasanova presentasikan. Apa maksudnya presentasikan di komunitas belajar itu. Nah nanti saat pelaksanaan itu Kak Kasanova tinggal di itu aja di foto-foto divideokan baru dimasukkan. Baik, terima kasih banyak Pak informasinya Pak. Oke, selanjutnya kalau tidak ada lagi pertanyaan kita tutup ya. Terus kakak ada pantun kakak. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kakak menumpang mari. Cakep. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Ikan cepat, ikan gabus. Namun hati ingin makan ikan gabus. Makin cepat RTL kakak kumpul, makin bagus. Semoga anggota grup ini semua lulus. Oke, jadi RTL ini kalau kakak sudah buat juga suruh kumpulkan, suruh selesai, nanti langsung akan ada tindak lanjutnya yaitu adalah apa? Kita itu akan ada rapat kelulusan. Semua fasilitator se-Kalimantan Barat terhadap pesertanya yaitu sudah ditentukan di bulan November akhir ini. Terus selanjutnya adalah terima kasih kakak-kakak sekalian ya atas atensinya selama kurang lebih ini ada 1 jam lebih ternyata ya. Itu. Oke. Mudah-mudahan kakak-kakak paham tentang aktivitas rencana tindak lanjut ini dan ini memang adalah tugas terakhir kakak-kakak sekalian. Ya. Jadi perencanaannya kemarin dibuat, terus nanti dipresentasikan, setelah dipresentasikan kakak-kakak laksanakan dan harus ada video dan dokumentasi. Kalau kakak itu bisa unggah di bukti karya itu akan lebih bagus lagi. Ini bukti karya Ella Kurniawati ya. Bukti karya Muhammad Rahis. Nah itu kan akan mendapatkan poin di PMM. Mungkin itu kakak aktivitas pagi hari ini kita selama kurang lebih 1 jam. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan kakak selalu senantiasa dalam keadaan sehat
tidak kurang suatu apa, dan bisa menyelesaikan tugas RTL ini dengan baik dan dengan tepat waktu. Jangan ditunda-tunda, kalau bisa secepatnya ya, dalam waktu 1 minggu selesai. Jadi kakak sudah tenang dan sudah aman. Saya akhiri aktivitas kita hari ini dengan berdoa kepada Kak Muhammad Rahis. Silakan Kak Rahis dipimpin doa untuk aktivitas pagi kita hari ini. Siapa izin Pak? Oke. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat menambah ilmu kita dan pastinya diridhoi Allah, berkah untuk kita sampaikan kepada peserta didik. Berdoa dengan sepenuh hati, masing-masing mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Kembalikan lagi kepada Bapak. Oke, terima kasih Kak Muhammad Rahis. Boleh yuk kita foto. Kak Ella pakai laptop atau pakai HP nih? Foto, screenshot. Ella pakai laptop Pak, tapi nggak semua bisa nampak di sini Pak ya. Nggak apa-apa. Ayo Oke, dibuka semuanya. On cam semuanya Kak. Biar kelihatan. Kak Jijah mana nih Kak Jijah? Lagi ngurus Arkas ini sepertinya nih Kak Jijah. Mesin Arkas. Siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Salam olahraga. Ulang. 1. Bisa tangannya lama. 1, 2, 3. Oke. Nah, sip. Kak Jijah, ayo. Foto. Kak Jija mana Kak Jija? Lah, ada anaknya tuh Pak. Oke. Silakan Kak Jijah. 1, 2, 3. Oke, dah. Oke, udah nggak usah banyak-banyak Kak Ella, nanti itu kuotanya habis nanti. 3 aja Pak. Oke dah Pak. Siap. Oke, terima kasih Kak Ella, terima kasih Kak Jeti, terima kasih Kak Alit, Kak Cica. Kak Cica nih ada resen? Mau bertanya kah? Terima kasih Kak Kasanova, Kak Rahis, Kak Rian, Kak Beni, ya. Pak. Sampai jumpa. Dulu Ya. Pak, lambat masuk. Nanti kalau mau, nggak apa-apa aman. Kalau mau kakak mau diskusi tentang RTL silakan, ya. Jangan, ini perlu diskusi, memang perlu kerjasama ya. Perlu ada pengeditnya, terus ada yang bisa membuat videonya ya. Nah, itu perlu kakak lakukan. Mungkin itu kakak, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan ya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan doa Bapak kakak lulus, yang PPG juga lulus ya. Sudah sertifikasi tinggal nunggu cairnya. Yang kurang sehat mudah-mudahan disehatkan dan cepat sembuh. Akhiri bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam olahraga. Jaya. Oke. Tekan kameranya dulu. Izin keluar Pak.